Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam, Bu Mamluatur Rahmah, dan teman-temanku sekalian. Kami di sini dari kelompok 11, Sofidiani Masrurah dan Aldino Atabroni akan mempresentasikan tugas kami yang bertemakan berbagai metode dalam studi Islam. Metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logos. Dari bahasa Yunani, metode berarti cara, kiat, seluk, atau apapun yang berkaitan dengan cara menyelesaikan sesuatu. Sedangkan logos sendiri berarti ilmu pengetahuan, cakrawala. Bisa diartikan, metodologi adalah berbagai ilmu pengetahuan tentang cara-cara dalam menyelesaikan sesuatu. Di sini ada beberapa metode dalam studi Islam. 1. Metode filologi. 2. Metode deskriptif. 3. Metode komparatif. 4. Metode mnemenotika. Yang kelima, metode fenomenologi. Yang keenam, metode mistikal. Yang ketujuh, metode nulistik. Yang kedelapan, metode filsafat. Yang kesembilan, metode Sokrates. Dan yang terakhir ada metode dialektis. Baiklah, sekian dari saya. 10 metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Aldino Atabroni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, saya Aldino Atabroni akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sofi. Yang pertama ada metode filologi. Kata filologi berasal dari bahasa Yunani filologia, yang berarti cinta kepada bahasa. Metode filologi merupakan metode penelitian berdasarkan analisis teks. Lalu ada metode deskriptif. Deskriptif merupakan arti uraian apa adanya yang berasal dari suatu tempat atau tokoh sebuah peristiwa. Yang ketiga ada metode komparatif. Komparatif sendiri artinya perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada metode hermeneutika. Hermeneutika dimaksudkan untuk menemukan hubungan penelitian yang teliti dengan gejala-gejala sosial yang ada. Yang kelima metode fenomenologi. Fenomenologi digunakan untuk mencari hubungan-hubungan pemikiran dengan kondisi sosial yang ada sebelum dan sesudah metode itu muncul. Lalu yang keenam, metode mistikal. Mistikal merupakan metode memahami Islam dari perspektif mistik. Mistik identik dengan hal-hal yang supranatural, irasional, tetapi empirik. Yang ketujuh, metode holistik. Holistik merupakan gambaran dari beberapa metode yang dimaksudkan untuk melihat semua aspek yang terdapat dalam suatu pemikiran. Yang kedelapan ada metode filsafat. Filsafat berusaha sampai kepada pemikiran yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Yang kesembilan metode Socrates. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan
yang menimbulkan pernyataan berikutnya dan jawabannya juga. Dan yang terakhir ada metode dialektis. Metode ini sudah dipakai sejak Aristoteles, yaitu metode dengan proses dialektika. Menurut Aristoteles, dialektika merupakan pemikiran yang logis. Jadi metode dialektis merupakan metode yang sesuai dengan pemikiran yang logis atau dialek. Sekian presentasi dari kami. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan di atas disimpulkan metode adalah suatu ilmu yang memberi penjelasan tentang sistem dan langkah harus ditempuh dalam mencapai suatu penyelidikan keilmuan. Metode dalam pemahaman Islam digunakan untuk mengetahui metode-metode yang tepat agar dapat memperoleh hasil yang utuh, objektif dalam pemahaman Islam. Metodenya juga ada 10. Filologi, dedeskriptif, komparatif, hermeneutika, pneumonologi, mistikal, holistik, filsafat, Sokrat, dan dialektis. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.